Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi biyal muttaquna man kanu wa haitsu kanu. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Mengawali khutbah Jumat pada hari ini, izinkanlah kami selaku khatib mengajak pada jamaah sekalian, terlebih khusus pribadi kami sendiri. Marilah kita meningkatkan kadar keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dapat diartikan takut kita kepada Allah. Takut kalau kita tidak menjalankan perintah Allah. Takut kalau kita melanggar larangan-larangan Allah. Takwa yang pada hakikatnya jamaah hadirin kita mampu mengendalikan diri kita sendiri. Mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas kemanusiaan yang ada dalam diri kita. Mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jamaah hadirin adalah merupakan bagian dari konsekuensi atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang tidak didasari diikutsertakan dengan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang tidak disertai dengan selalu berbuat ihsan, berbuat kebaikan terhadap sesama manusia. Maka mustahil keimanan kita akan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa selalu melakukan muhasabah, mengintrospeksi diri kita terhadap amalia-amalia yang kita kerjakan. Kalau kita menyadari mungkin banyak amalia-amalia kita yang mungkin kurang berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka muhasabah inilah adalah salah satu hal yang mungkin akan memperbaiki amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa selalu menanamkan sikap mujahadah, menanamkan sikap bersungguh-sungguh beribadah hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menanamkan rasa keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang justru akan menjadikan kita, amalan kita
akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak kalah pentingnya jamaah hadirin, tatkala kita melakukan amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkan sifat muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadakan suatu pendekatan yang intensif kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bersikap, bertindak, berbuat, Allah Subhanahu wa taala mengawasi gerak-gerik tingkah laku kita jamaah hadirin. Maka tatkala kita menanamkan sifat muraqabah kita, maka akan cenderung akan melahirkan kesadaran dalam diri kita, kewaspadaan kita di dalam setiap langkah hidup kita menjalani kehidupan di dunia ini jamaah hadirin. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah, pada hari ini Jumat ketiga di bulan Syawal 1444 Hijriah, kita semuanya dihadirkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa terasa jamaah hadirin, sudah 21 hari bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Bulan Ramadan yang kehadirannya selalu ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin, sekarang telah meninggalkan kita. Kita semua tidak tahu jamaah hadirin, apakah umur usia yang saat ini kita jalani, Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kembali umur kita dengan bulan Ramadan di tahun depan. Karena yang jelas jamaah hadirin, bulan Ramadan akan pasti hadir setiap tahunnya. Bulan Ramadan akan setiap hadir selama 11 bulan jamaah hadirin di depan kita. Tapi kita tidak ada jaminan umur usia kita saat ini. Apakah umur usia yang saat ini kita jalani akan mampu, bahkan akan mendapatkan suatu izinkah dari Allah Subhanahu wa taala akan bertemu kembali di bulan Ramadan tahun depan jamaah hadirin. Begitu indahnya bulan Ramadan jamaah hadirin. Begitu murahnya pahala-pahala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Bulan Ramadan yang hari-harinya semua amal ibadah yang kita lakukan akan mendapatkan pahala mulai dari 10 sampai dengan 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga. Bahkan amaliyah tersebut yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak dapat kita mengetahui. Fa innahu li wa ana ajzi. Suatu amalan yang hanya Allah yang bisa mengetahui. Hanya Allah yang membalas atas apa yang dilakukan amaliyah di bulan Ramadan jamaah hadirin. Bagi orang-orang yang beriman jamaah hadirin, dengan berpisahnya bulan Ramadan, yaitu bulan kemuliaan, maka tatkala berucap, memohon, menginginkan bulan Ramadan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya semua bulan itu adalah bulan Ramadan. Lau ta'lamu ummati, lau ta ummati ma fi Ramadan. Seandainya umatku tahu kelebihan dan keutamaan yang ada di bulan Ramadan, niscaya dia berharap semua bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Ramadan semuanya. Maka dari itu jamaah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dengan berakhirnya bulan Ramadan di tahun ini jamaah hadirin, marilah kita berusaha agar menjadi lebih baik lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah hanya kita peruntukkan hanya untuk bulan Ramadan, maka bulan Ramadan itu akan meninggalkan kita. Tapi kalau kita beribadah di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala, segala hal sesuatu apapun
tidak akan pernah berubah jamaah hadirin, walaupun bulan Ramadan meninggalkan kita. Maka yang harus kita perhatikan ke depan jamaah hadirin, setelah pasca Ramadan ini jamaah hadirin, setidak-tidaknya ada beberapa hal yang harus kita lakukan setelah pasca Ramadan. Yang pertama, setelah kita membina rohani kita di bulan Ramadan jamaah hadirin, mari saat ini kita memperbaiki, memperbaharui akidah Islamiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalia yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, salat qiyamul lail, berpuasa, kemudian membaca Al-Quran, serta amalia yang lainnya jamaah hadirin, jangan sampai hal-hal tersebut setelah pasca Ramadan hanya bersifat seremonial saja, hanya amalan-amalan yang sekali lewat saja di hadapan kita jamaah hadirin. Maka di bulan Syawal ini, para ulama menafsirkan Syawal ini adalah merupakan bulan peningkatan bagi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sudah selesai bulan Ramadan, tapi dalam kesehariannya amalia tersebut tetap dilakukan. Bahkan kita harus berusaha untuk meningkatkan, minimal amalia-amalia tersebut dapat kita pertahankan setelah pasca Ramadan jamaah hadirin. Memperbaiki akidah Islamiyah kita dengan berusaha untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berusaha memperbaiki diri kita setiap harinya dengan mengisi hal-hal yang positif yang bisa mendidik diri kita, jasmani kita, rohani kita menjadi lebih intensif, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala jamaah hadirin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah mengatakan, celaka bagi setiap umatku yang tatkala hari demi harinya bukan malah lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Celaka bagi umatku setiap harinya lebih buruk daripada hari-hari yang berikutnya. Maka dari itu jemaah hadirin sedang Jumat yang berbahagia, jadikan pasca Ramadan ini menjadi amaliyah-amaliyah bagi kita untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita. Bukan hanya saja yang bersifat hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang tatkala pentingnya bagaimana kita bisa memperbaiki hubungan kita secara hablum minan nas. Hubungan baik kita terhadap sesama manusia. Dan ini adalah hal yang sangat penting bagi kita jemaah hadirin. Amalia-amalia yang harus kita lakukan setelah pasca Ramadan. Kemudian yang kedua jemaah hadirin, hal-hal yang kita lakukan setelah pasca Ramadan. Yang kedua adalah kita harus ingat bahwa dosa-dosa yang kita lakukan jemaah hadirin, bahkan dosa-dosa mungkin bisa kita katakan dosa-dosa yang mungkin telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dosa-dosa manusia dengan Tuhannya. Dan dosa ini jemaah hadirin relatif mudah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita mempunyai niat, tujuan ikhlas mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar bertaubat, kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar aturan-aturan Islam, maka Allah pun akan mudah dapat mengampuni dosa-dosa kita jemaah hadirin. Tetapi dosa kita antar sesama manusia jemaah hadirin, Allah Subhanahu wa taala sebelum mengampuni dosa-dosa kita jemaah hadirin, maka kita harus berusaha untuk saling memaafkan antar sesama manusia jemaah hadirin. Mungkin kita tidak tahu, mungkin kita sadar atau tidak sadar, mungkin secara langsung ataupun tidak langsung, ada perkataan, ucapan maupun perbuatan yang mungkin menyinggung, yang mungkin menjadikan saudara-saudara kita tersinggung dengan apa yang kita lakukan. Maka kita sepatnya harus meminta maaf dan membuka suatu pintu maaf kepada saudara-saudara kita jamaah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam sebuah hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, dan Rasulullah bertanya, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapakah di antara umatku yang kelak akan mengalami suatu kebangkrutan dalam hidupnya? Siapakah umatku yang akan mengalami suatu kepalitan dalam hidupnya nanti? Kemudian para sahabat pun menjawab, ya Rasulullah, umatmu yang akan mengalami suatu kebangkrutan, kepailitan adalah umatmu yang tidak memiliki harta kekayaan lagi, umatmu yang tidak memiliki sisa uang lagi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, ya Rasulullah. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan pertanyaan yang disampaikan dengan para sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, di antara umatku nantinya yang akan mengalami suatu kebangkrutan, yang akan mengalami suatu kepalitan nanti di kehidupan di akhirat, adalah umatku yang kelak akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan membawa pahala puasanya, mereka akan membawa pahala hajinya, mereka akan membawa pahala zakatnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi di belakangnya ada seseorang yang menuntutnya dari belakang dan ingin minta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengambil pahala seorang tersebut dengan pahala haji yang dibawanya, pahala puasanya, zakatnya dan lain sebagainya. Kemudian Allah memberikan pahala tersebut kepada orang yang pernah dia zalimi, kepada seseorang yang pernah dia celakai, kepada seseorang yang mungkin dia pukul, dia fitnah. Dikembalikan kepada dia orang yang dizolimnya. Maka tatkala pahala-pahalanya sudah diambil oleh Allah, kemudian diberikan kepada orang yang dizoliminya di dunia, kemudian Allah pun mengambil dosa-dosa orang yang pernah dia zolimi, kemudian Allah angkat, kemudian Allah masukkan, berikan kepada orang yang tadinya membawa pahala zakat, haji dan lain sebagainya. Dan saat itu Allah pun memasukkan dia ke dalam siksa api neraka. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dengan momen Paskar Ramadan ini, jamaah hadirin, di bulan Syawal ini, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan setelah Paskar Ramadan, sehingga apa yang kita lakukan ini, jamaah hadirin, insya Allah akan membekas dalam diri kita, akan menjadikan diri kita menjadi manusia-manusia yang kelak akan beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, bermunajat, mudah-mudahan setelah Paskar Ramadan ini, Syawal ini, jamaah hadirin, untuk 11 bulan ke depannya kita menjadi lebih baik lagi, baik beribadah secara hablum minan nas, hubungan kita terhadap sesama manusia, maupun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hablum minallah. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan kemudahan bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr, innal insana lafi husr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du.
Faya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah Ta'ala sallan nabi qadima faqala jalla jalaluhu inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum wazkuruhu ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.